Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bisa bertemu masih dengan saya Denny Kalasani, tetap di channel Herbal, channel yang terus mereview tanaman liar sekitar, sehingga kita akan tahu kandungan dan manfaatnya untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun. Baiklah teman-teman ya, untuk kali ini saya akan mereview ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ini tanaman apa ya? Diingat-ingat. Mungkin pernah lihat ya, ini biasanya nempel di tumbuhan-tumbuhan besar ya. Kalau di sini namanya pakis duwitan, apa ya? Pakis duwitan itu. Ini dulu kalau masa kecil biasanya saya untuk main apa itu? Beli-belian. Kalau di sini pasaran itu. Jadi kalau ini biasanya ini sebagai uang ya, sebagai uang. Terus kita beli apa untuk zaman anak-anak kecil dulu teman-teman. Ini kalau bahasa Indonesia sisik naga ya, sisik naga. Kalau di sini ya pakis duwitan. Ini tumbuh sangat banyak ya. Tumbuhnya ini nempel di pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar yang di situ biasanya agak redup itu, jadi tidak terlalu panas. Ini bukan seperti benalu ya, ini menempel tapi tidak makan dari zat makanan tanaman tersebut. Jadi ini bersifat epifit ya, jadi ini cuman numpang tempat untuk hidup aja. Ini cari makan sendiri ya, tidak ngambil zat makanan dari yang ditumpangi tersebut. Jadi ini bukan benalu, bukan parasit, cuman epifit teman-teman. Kandungan dari ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Sisik naga ini sama seperti tanaman liar lainnya ya. Ini banyak mengandung kayak minyak sirinya ada, kemudian ada saponin, kemudian polifenol, fenol, flavonoid juga tanin ya. Dari berbagai kandungan tersebut kita telaah ya, seperti biasa kita telaah ke manfaatnya teman-teman. Ini kalau dulu biasanya orang tua itu ngasih ini untuk sakit radang gusi ya teman-teman. Radang gusi itu kan gusinya itu bisa membengkak ya, itu salah satu sebab karena ada sisa makanan yang masuk ya, kayak daging apa itu masuk, kemudian kita sikat itu nggak bisa keluar, akhirnya nempel di tengah-tengah gigi itu lama kelamaan akan menjadikan radang gusi ya, itu bisa nyeri sekali ya. Radang gusi itu, apalagi kalau anak kecil itu kalau udah kena radang gusi ya bisa nangis terus ya. Cara penggunaannya untuk radang gusi ini sangat mudah ya teman-teman. Ini cukup kita ambil aja beberapa daunnya ini ya, beberapa daunnya, kemudian kita kunyah ya. Ini tidak beracun. Ini rasanya kalau teman-teman coba itu kayak belimbing buluh. Kalau pernah nyoba belimbing buluh ya, rasanya itu dingin, ada asam-asamnya itu. Kita coba ya bentar ya. Jadi dingin asam. Jadi tadi ya kembali ke untuk radang gusi ya. Kita ambil beberapa ini ya, beberapa daunnya kita bersihkan dulu, kemudian kita kunyah ya. Ya kayak saya contohkan ya. Kita kunyah lama, beberapa menit ya, sampai bisa 5 menit bisa. Kunyah sampai halus. Ngunyahnya itu pas di gusi yang sakit tersebut. Jadi dikunyah terus sampai keluar airnya ya, keluar banyak di gusi yang sakit tersebut. Setelah lama ya 5 menit, airnya itu bisa dibuang maupun bisa ditelan ya. Ditelan itu tidak apa-apa. Ditelan itu malah bisa sebagai obat teman-teman. Kalau perut kita serasa kayak tidak tenang itu, kadang kan ada perut yang kayak kembung, kayak mual atau apa, rasanya tidak tenang. Ini juga bisa untuk menenangkan perut tersebut teman-teman. Jadi airnya tersebut pas kita kunyah tadi
kita masukkan ya, kita telan. Nanti lama-lama untuk penenangan perut ya. Jadi perut agak tenang. Jadi itu untuk terapi sakit perut yang karena ada sakit mual atau apa rasa tidak tenang, itu bisa terapi itu. Ini saya buang teman-teman. Jadi ampasnya ini kita buang, jangan ditelan. Ya telan juga nggak apa-apa, jadi kalau bisa jangan ditelan. Jadi itu tadi ya, manfaat bisa untuk radang gusi. Sekalian kalau ditelan airnya bisa untuk menenangkan perut. Kemudian yang kedua ini bisa untuk sariawan teman-teman. Sariawan itu biasanya datang, biasanya satu bisa karena kita pas makan itu kegigit, kemudian karena ada bakteri jahatnya itu lebih banyak dibanding bakteri baiknya di mulut. Itu bisa menjadi luka ya. Luka itu menjadi ya perih, nyeri itu. Selain itu bisa karena kita mungkin makan yang agak runcing-runcing ya, kayak rempeyek, kayak kerupuk atau apa, itu kan kadang ada yang nekan di lidah ataupun di bibir-bibir di dalam itu, akhirnya terjadi luka. Sariawan caranya kalau untuk pengobatan ini cukup mudah juga. Kalau sariawan ini direbus saja ya. Direbus selama 15 menit ya teman-teman. Kemudian sampai masak, dihangatkan ya. Setelah hangat itu airnya untuk kumur-kumur. Untuk sariawan ini ya. Kumur-kumur ya sampai berapa? Semenit, 2 menit. Setelah itu dibuang airnya. Kalau mau ditelan ya tidak apa-apa. Bisa untuk obat tadi ya. Jadi kalau untuk sariawan ini untuk kumur-kumur ya teman-teman. Kemudian ini juga bisa untuk pengobatan luka koreng ya. Koreng atau borok. Luka koreng itu biasanya kan terjadi karena adanya luka ya. Luka terbuka di kulit luar itu. Karena mungkin lama nggak terobati atau misal pengobatannya tidak teratur, akhirnya tumbuh luka ya. Banyak bakteri. Itu bisa terjadi koreng ya. Koreng itu biasanya karena nanah ya. Adanya darah kotor itu menjadi nanah itu. Ini caranya seperti sariawan tadi ya, bisa. Jadi ini direbus. Rebusan tadi ditempelkan ini bisa untuk mencuci yang sakit koreng tersebut ya. Jadi cuciannya ini untuk membasuh luka koreng tersebut. Atau juga ini bisa dilumatkan ya teman-teman, dilumatkan sampai halus, ditempelkan di koreng tersebut. Ini untuk koreng ya, ada 2 ya, bisa dihangatkan, bisa direbus, dan juga dilumatkan. Kemudian yang berapa tadi, yang keempat ya, 4 ini flavonoidnya dari sisik naga ini ya, ini bisa sebagai neuroprotektan ya. Neuroprotektan ini kan berfungsi mengurangi kerusakan sel ya, kerusakan sel di otak ya, karena ini adanya aliran darah yang tersumbat saat memasok oksigen. Jadi sangat bahaya ya kalau oksigen itu naik ke otak itu tidak lancar, itu berbagai penyakit bisa timbul ya. Jadi neuroprotektan flavonoid yang dalam sisik naga ini kan juga digunakan untuk para usia lanjut ya, untuk yang biasa yang terkena demensia ya, demensia atau kepikunan itu ya. Kepikunan, demensia itu kan biasanya tanda-tanda adanya degenerasi ya, adanya kehilangan daya ingat ya, daya ingat, kemudian daya pikir, daya intelektual, daya hitung dan bahasa. Kadang untuk mengingat istri anaknya kadang dia sudah nggak tahu ya. Kadang untuk berbicara dia udah susah, untuk menghitung dia sudah susah ya. Jadi rebusan sisik naga ini bisa untuk terapi ya, untuk yang lanjut usia, untuk demensia, untuk kepikunan tadi ya. Untuk sifatnya yang neuroprotektan tersebut. Ini bisa mengurangi kerusakan sel karena terhambatnya pasokan darah itu ya, di aliran darah. Pasokan oksigennya ini. Jadi bisa untuk mengurangi kerusakan sel.
Demikian tadi teman-teman review singkat saya untuk sisik naga ini ya teman-teman. Ini bisa ditemukan banyak sekali, biasanya nempel di pohon-pohon yang besar ya. Kadang pohon mahoni, pohon sukun, pohon keluweh itu. Ini nempel. Kalau mau mencari ya sekarang ya harus ke ini, ke agak masuk ke hutan ataupun pinggir-pinggir kali yang masih banyak pohon liarnya itu. Terima kasih teman-teman waktunya. Semoga review ini bisa bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang, terus bermanfaat dengan cara tekan subscribe, kemudian like juga, komen ya. Terima kasih dari saya, salam herbal, salam sehat dari saya Denny Kalasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.